Halo para Starby, perkenalkan aku HN. Di sini aku akan berbagi informasi tentang banyak hal. Salah satunya adalah all about skin. Semoga ini bisa membantu kalian ya dalam mendapatkan informasi baru. Jadi, mari kita mulai. Ya, apa sih itu kulit? Kulit merupakan organ terbesar pada manusia. Dia terletak di bagian terluar tubuh dan berat sekitar 5 kilogram serta luas sekitar 1,8 meter persegi. Dengan letak kulit yang berada di sisi terluar, maka memudahkan kita untuk melakukan pengamatan baik dalam kondisi normal maupun sakit. Lalu, kulit berperan sebagai pertahanan utama melawan berbagai patogen dari lingkungan dan gangguan eksternal. Dan kulit adalah dasar dari sistem integumen berupa rambut, kuku, kelenjar, dan saraf khusus. Kelainan kulit menjadi tanda manifestasi dari beberapa penyakit, seperti penyakit autoimun, hipotiroid, kanker, kolesterol tinggi, dan lain-lain. Kemudian, kulit yang tidak berambut itu disebut dengan glabrosa. Contohnya berada di telapak tangan dan telapak kaki. Lalu kulit glabrosa ini memiliki 10 kali lebih tebal dibandingkan dengan kulit yang paling tipis. Dia kaya akan kelenjar keringat dan miskin kelenjar sebasea. Kemudian, kulit yang berambut memiliki banyak folikel, juga kelenjar sebasea. Contohnya berada pada kulit kepala. Nah, ternyata kulit glabrosa ini juga memiliki relief di permukaan kulitnya. Nah, ini disebut dengan dermatoglifik. Ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita memiliki sidik-sidik jari atau ada sidik tangan kita itu ini merupakan adalah dermatoglifik. Kemudian ternyata kulit ini memiliki 7 fungsi, yaitu yang pertama adalah perlindungan fisik. Kulit adalah benteng pertama tubuh kita. Dia melindungi dari serangan elemen eksternal, menjaga kekokohan struktur, dan keseimbangan internal. Kulit ini bisa menjaga kita dari gaya mekanik, yaitu berupa gesekan, tekanan, dan benturan. Nah, kemudian kulit juga sebagai tameng terhadap sinar radiasi ultraviolet. Nah, di dalam kulit itu terdapat adanya melanosit, di mana dia bertindak sebagai penjaga, lalu menghasilkan pigmen melanin untuk melindungi sel-sel kulit dari bahaya paparan sinar UV matahari. Lalu, kulit juga berfungsi melindungi kita dari bahan kimia. Nah, dengan menggunakan sebum, pigmen kulit, dan reaksi inflamasi, maka kulit dapat menjaga kita dari efek negatif dari bahan kimia. Lapisan epidermis dan sebum menyusun benteng pertahanan, sedangkan pigmen kulit dan reaksi inflamasi akan memberikan perlindungan tambahan. Namun, meskipun kulit memiliki beberapa mekanisme perlindungan terhadap bahan kimia, kita tetap perlu waspada karena tidak semua bahan kimia dapat dihalangi. Jadi nanti ada beberapa di antaranya yang dapat menembus kulit dan akan menimbulkan beberapa reaksi seperti reaksi alergi, iritasi, bahkan masalah kesehatan serius lainnya. Kemudian fungsi yang kedua, yaitu sebagai perlindungan imunologik. Kulit ini merupakan guardian kekebalan tubuh kita, di mana dia akan melibatkan beberapa mekanisme. Yang pertama adalah barier fisik. Lapisan epidermis kulit tidak hanya melindungi tubuh dari elemen eksternal, tetapi juga menjadi barier fisik yang sulit ditembus bagi mikroorganisme dan mencegah invasi bakteri serta virus ke dalam tubuh. Di dalam kulit juga terdapat adanya sel Langerhans. Nah, sel Langerhans ini merupakan prajurit kecil yang berada di dalam kulit. Dia bertugas mendeteksi dan merespon mikroorganisme asing dan memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Lalu, kulit juga akan memproduksi peptida antimikroba, yaitu berupa defensin. Ini merupakan senyawa yang melawan bakteri dan membantu melawan infeksi. Kemudian, kulit juga saat terjadi cedera ataupun infeksi, nanti akan merespon dengan memicu inflamasi lokal, di mana dia akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk memerangi ancaman. Kemudian,
adanya imunoglobulin di kulit, ya contoh khususnya di IgA atau imunoglobulin A yang berperan memberikan perlindungan terhadap infeksi lokal. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, kulit berfungsi sebagai ekskresi. Nah, dengan ini bertujuan untuk menyeimbangkan cairan yang ada di tubuh kita. Jadi kulit tidak hanya sekedar pelindung dan indera, tetapi juga berfungsi sebagai tempat ekskresi yang efisien. Melalui keringat, kulit membuang zat-zat sisa dan kelebihan cairan, sehingga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menghilangkan produk metabolisme yang tidak diperlukan. Nah, ini sangat penting fungsinya dalam menjaga tubuh kita untuk tetap seimbang dan sehat. Kemudian, fungsi yang keempat adalah sebagai pengindera. Kulit juga berperan sebagai alat indera dengan reseptor sensorik yang menyeluruh, dari sensor rasa nyeri, lalu suhu yang menyegarkan, hingga perasaan lembut sentuhan. Kulit memainkan peran utama dalam membentuk tubuh, merespon, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Fungsi ini bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai panduan yang penting untuk menjaga keselamatan dan keseimbangan tubuh kita. Lalu kulit juga sebagai ahli regulasi tubuh atau pengatur suhu tubuh. Nah, bayangkan kulit sebagai manajer suhu tubuh yang handal. Dalam menghadapi perubahan suhu lingkungan, kulit akan merespon secara cerdas melalui produksi keringat yang menyegarkan untuk pendinginan tubuh dan pengaturan pelepasan panas melalui vasokonstriksi atau vasodilatasi pembuluh darah. Kulit memainkan peran penting dalam menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dan optimal. Nah, kita bisa lihat ya, dalam kondisi saat panas, maka kulit akan melakukan vasodilatasi dan juga mengeluarkan keringat, di mana ini berguna untuk menyeimbangkan suhu tubuh, baik di luar maupun di dalam, dan sebaliknya. Kemudian, fungsi kulit yang lain adalah sebagai pembentuk vitamin D. Jadi, dengan bantuan paparan sinar matahari, kolesterol yang ada di dalam kulit akan diubah menjadi prekursor vitamin D yang kemudian akan diaktifkan oleh proses metabolik tambahan untuk membentuk vitamin D. Fungsi ini penting untuk kesehatan tulang dan penyerapan kalsium dalam tubuh. Lalu, fungsi kulit yang terakhir adalah sebagai kosmetis. Kulit memiliki fungsi kosmetis dengan memberikan penampilan luar tubuh. Kulit yang sehat dan terawat secara visual mencerminkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa fungsi kosmetis kulit melibatkan regulasi produksi minyak, pencegahan keriput, dan pengaturan warna kulit untuk menciptakan penampilan yang sehat dan merata. Perawatan kulit seperti pembersihan, pelembab, dan perlindungan dari sinar matahari juga merupakan bagian dari fungsi kosmetisnya.